di pikiran dan perasaan itu ya memproyeksi, atau nasib adalah proyeksi. Ya, ini jadinya nasib seorang adalah proyeksi dari pikiran dan perasaannya. Jadi ibarat LCD proyektor ini namanya proyeksi. Ya, memproyeksi apa yang ada di dalam ya program laptop yang disambung oleh LCD proyektor ini. Gitu. Jadi langsung ya. Nasib kita itu proyeksi pikiran perasaan kita. Nah, jadi kalau misalnya di laptop ditulis pikiran, maka ya tentu LCD proyektor langsung di layar itu, bagaikan layar ini adalah, katakanlah layar ini adalah nasib kita, maka pikiran kita muncul di nasib itu. Jadi kalau orang nasibnya baik, itu berarti pikirannya baik, ya dia berupaya, saya katakan berupaya, berikhtiar untuk senantiasa pikirannya baik. Ya. Dan juga perasaan, tentu perasaannya juga baik gitu. Ya. Makanya tadi kita bilang bahwa pikiran dan perasaan ini kita sebut namanya zon atau prasangka, ya. Jadi kalau ada orang nasibnya baik itu ya pasti deh, ya mereka berusaha berikhtiar sekuat tenaga orang itu untuk berpikiran dan berperasaan baik atau berhusnuzon. Makanya nasibnya langsung kelihatan, ya baik. Ya. Dan tentu baik atau suksesnya masing-masing itu tergantung ya konsepnya orang masing-masing. Ada orang hidup pokoknya tenang aja, nggak ngoyo, tapi perasaannya bahagia, anak istrinya penuh mawaddah warahmah, ya, ibadah dijalankan dengan baik, itu juga sesuatu kesuksesan. Ya, dan tentu pikiran perasaannya itu senantiasa dia berupaya untuk selalu husnuzon pada Allah. Ya, nasib, nah nasib juga gitu, kalau ada diketik di laptop nasib, maka ya itu keluarnya proyeksinya nasib, ya nasib. Oke, nah. Jadi di dunia ini ternyata ada juga hukum yang oleh para ahli mengatakan namanya hukum law of projection, hukum proyeksi, ya proyeksi apa yang terjadi di dunia ini. Ya, apa hukum of projection? Jadi fokus kita menentukan hidup kita. Ya. Saya misalnya sebagai dokter, ya pada saat tahun 98 saya fokus untuk mengurus anak-anak narkoba. Nah itu nanti menentukan hidup kita, menentukan hidup saya itu. Pada saat saya fokus untuk mengurus anak-anak pengguna narkoba, maka ya hidup saya itu akhirnya dipenuhi tarikan-tarikan untuk banyak belajar lagi. Belajar bagaimana menangani anak-anak pecandu. Setelah anak-anaknya juga, keluarganya juga harus ya kita tangani. Makanya fokus kita menentukan hidup kita. Ya, jadi sampai sekarang pun saya tetap dianggap dokter untuk menangani masalah korban narkoba. Ya. Harapan kita adalah daya tarik yang kuat. Itulah di dalam hidup kita, ya kita diminta untuk selalu berharapan yang baik, ya, optimis atau tadi berbaik sangka, ya karena harapan ini masuk juga di dalam prasangka zon kita, ya. Kemudian hidup kita adalah realitas sekunder. Wah, apa maksudnya realitas sekunder? Ya kenyataan yang sekunder. Berarti kalau ada sekunder ada primer. Yang mana primer itu? Rupanya pikiran dan perasaan kita adalah realita primer. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita itu baik, maka hidup kita insya Allah baik. Karena ini memang ada suatu hukum di dunia yang oleh para ilmuwan disepakati dengan istilahnya law of projection, ya hukum proyeksi. Dan sekali lagi, yang realita primernya itu justru pikiran dan perasaan. Ya, hidup atau nasib ini malah realitas sekunder. Ya, oke. Baik. Jadi kalau seandainya ini dibikin proyektor gitu ya. Pikiran dan perasaan itu tadi kan kita kerja otak dan kerja kolbu atau jantung, ya. Nah, rupanya dalam sehari per detik itu ada 2 juta informasi yang masuk di akal dan kolbu manusia, 2 juta. Baik lewat visual, auditori, ya, atau badan kita, ya kinestetik kita, penghidup kita, ya, itu 2 juta ternyata. Baik yang sengaja fokus dilihat maupun yang nggak kelihatan sambil lalu nggak kelihatan, didengar sambil lalu juga, ya. Bahkan gelombang-gelombang dari provider gadget itu lalu lalang di dekat kita itu terserap di otak dan di kolbu kita. Ya. Bahkan dihitung-hitung oleh para ahli ternyata kita itu setiap harinya sekitar 60.000 pikiran dan perasaan muncul. Nah kalau munculnya bagus berarti nanti nasib yang di sini munculnya juga bagus. Itulah makanya bagaimana caranya kita 60.000 pikiran perasaan ini ya
lebih banyaknya atau perbandingan yang lebih banyaknya itu adalah husnuzon. Kenapa? Karena ini ya, nasib ini adalah realitas sekunder. Yang pertama itu, realita pertama itu justru pikiran dan perasaan. Ya, ini dia nih. 60.000 ini ada pikiran perasaan positif, ada pikiran perasaan negatif. Dan memang nggak bisa positif terus 60.000 semuanya ini, nggak mungkin. Hidup juga nggak asik tuh kalau kita nggak ada sesuatu yang membuat feeling kita, emosi kita negatif, itu nggak dinamis. Tapi sebisanya 60.000 ini paling nggak perbandingannya 80% dan 20%. 80% husnuzonnya, 20% suzonnya. Kalau bisa lagi 90% 10%. Ya, kalau bisa lagi 95% dan 5%, Masya Allah. Itu nasibnya keren banget tuh kalau orang bisa berupaya terus, berikhtiar terus untuk pikiran dan perasaannya ini husnuzon. Ya, ini dia nyala tuh, tuk, ya keluar tuh. Jadi kalau ada ya siapapun gitu ya, kalau datang sama saya, dia selalu mengeluh, misalnya saya ini ya kayak bertubi-tubi ini musibah ini. Saya hanya langsung mikir bisa jadi pikiran dan perasaannya yang perlu dirubah. Mungkin lebih banyak suuzonnya. Karena ya dia memproyeksi, nasib itu memproyeksi. Ya. Nanti gimana caranya Bu Aisyah? Nah, kita sama-sama belajar ya. Baik, nah kemudian di otak ini akan terjadi sambungan otak, ini dia. Kalau kita lebih seringnya husnuzon, maka sambungan ya, pikiran-pikiran dan sambungan yang ada saraf-saraf ada di kolbu itu tentu banyak sambungannya yang positif. Ya, yang husnu. Ya, yang bahagia atau yang baik, prasangka baik. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ya, kita nih kan ini di otak kita itu ada neuron nih. Biasa kita belajar ya selama ini di Rumil, kemudian setiap neuron ada kabel-kabelnya nih. Itu kalau kita senantiasa berburuk sangka, itu lama-lama ya sambungan otaknya ini berburuk sangkanya kuat sekali. Dan ini berburuk sangka yang kuat ini bisa memproyeksi. Makanya dia nanti jadi nasib yang buruk rupanya. Oke. Tapi kita ya di dalam hidup ini senantiasa usaha dan ikhtiar untuk sambungannya ini adalah berbaik sangka, husnuzon. Ya, berbaik sangka. Gimana caranya Bu Aisyah untuk berbaik sangka? Ya, kita memang harus niatkan bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, ya, saya senantiasa berbaik sangka padamu ya Allah. Ya, saya husnuzon padamu ya Allah. Dan itu kalau diulang-ulang, itu maka sambungan neuron kita akan terjadi sambungan berulang-ulang. Dan dia akan membentuk pesan. Makanya karena kita bermohon pada Allah untuk berbaik sangka, pertama sekali otak sambungannya ya jadi kuat tentang baik sangka ini. Dan kemudian di jantung, karena kita pernah belajar juga bahwa jantung itu ada neuronnya kayak gini, itu jantung juga terjadi koneksi, sambungan-sambungan neuron. Tentu kalau kita berbaik sangka, maka sambungan di otak berbaik sangka, sambungan di kolbu juga berbaik sangka. Makanya pikiran dan perasaannya yang baik sangka itu nanti menjadi kehidupannya. Ya. Jadi kayak gini kan. Jadi kalau misalnya 60.000 pikiran perasaan kita ini ya upayakan terusnya, katakanlah ya sampai 80% aja ya yang husnuzon itu nasibnya itu tentu baik gitu. Nasibnya yang husnu. Ya. Ini namanya hukum proyeksi, ya. Kemudian dampak husnuzon apa? Ya, kehidupan pribadi apa dia? Selalu bersyukur, selalu melihat sisi positif, mengenal hakikat, kemudian mengundang keberuntungan. Ini udah sering banget ya penelitian secara empirik, secara pengalaman, dan kemudian juga di riset dan akhirnya dibikin statistiknya. Betul, kalau kita ya husnuzon itu kita mengundang keberuntungan. Ya, mengundang keberuntungan. Terus kehidupan untuk dampak husnuzon untuk kehidupan sosial apa saja? Saling percaya, saling mendukung, kooperatif, kerjasama, terbuka, performanya baik. Ya, dicap orang yang baik, dicap orang yang santun, dicap sebagai orang amanah, itu performa baik. Ya, minimal kita dengan pasangan dan anak-anak, itu kan juga kehidupan sosial kan? Itulah dampaknya husnuzon. Karena ini betul-betul jadi sebuah realitas sekunder. Ya, primernya husnuzon tadi. Dan husnuzon itu pikiran baik dan perasaan yang baik.